Shalom untuk kita semuanya. Puji Tuhan, kita masih bertemu pada hari ini di ibadah online kita untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita. Dalam ibadah kita, ibadah Jumat Agung, Bapak Ibu, agar ibadah kita lebih kusuk, mari kita berdoa secara pribadi saat teduh dimulai. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 dan ayat 2. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung. Air hayat pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga pada surga kelak. Ada pada kaki salibmu, kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajar terang yang
ada penghentian. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia yang kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita berdoa, Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami menderita aib dan sengsara serta mati di kayu salib supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami memahami segala penderitaan anakmu agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mendengarkan epistel untuk kita pada hari ini yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 29. Beginilah firman Tuhan di atas judul ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban yang menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghapuskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis daerah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 170 ayat 1
kita sambut firman Tuhan. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkatmu, kapatutku kagumi, terima hormatku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan membawakan khotbah tertulis dalam Injil Matius pasal 27 yang dimulai dari ayat 45 sampai ayat yang ke-56. Beginilah firman Tuhan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, kita sambut dengan bernyanyi. Dari kantor pusat GKPA kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua warga jemaat GKPA yang berada di Monabulu dan yang berada di perantauan. Saudara-saudara,
sesuai surat pemberitahuan pucuk pimpinan GKPA nomor 186 garing KP garing F.6-03-2020 dalam rangka memutus mata rantai penyebaran coronavirus disease 19 yang disebut COVID-19, telah menghimbau agar ibadah Jumat Agung, Hatihana Hohom, dan Paskah dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, bersama ini kami sampaikan khotbah Jumat Agung secara tertulis sesuai permintaan rekan-rekan pendeta dan rekaman video, dan dapat kita lihat melalui akun Facebook Gereja Kristen Protestan Angola. Kami harapkan supaya kita tetap tenang dan tidak panik, seraya terus tetap berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan, dan kita dapat kembali bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan di gereja setelah pemerintah menyatakan bebas COVID-19. Melalui peristiwa ini, mari kita nyatakan sikap empati dan solidaritas bagi para korban dan pasien dengan menjauhkan sikap diskriminatif dan stigma negatif. Bahkan diharapkan kita semua secara bersama-sama memberi dukungan doa, moral, dan kiranya kita juga mau berbagi melalui upaya pengadaan posko diakonia GKPA dengan menerima bantuan dari jemaat untuk kita salurkan kepada jemaat dan masyarakat yang membutuhkan berupa sembako, beras, Indomie, telur, minyak goreng, dan lain-lain, alat-alat kesehatan, masker, hand sanitizer, dan lain-lain, maupun dalam bentuk dana, khususnya terhadap saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan tanpa membeda-bedakan, dan bagi saudara-saudara kita yang berada di garda depan, para dokter, medis, perawat, dan satuan gugus tugas dalam percepatan mengatasi COVID-19 ini dari tingkat pusat sampai ke daerah sesuai kebutuhan mendesak. Terpujilah Tuhan kita untuk setiap upaya yang telah kita lakukan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara kita yang berduka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membawakan khotbah sebagaimana tertulis dalam Matius 27 ayat 45 sampai ayat yang ke-56 dengan topik pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Saudara-saudaraku, peristiwa kematian Yesus adalah sejarah yang mengubah dunia dan kehidupan manusia. Sebab kematian Yesus adalah kematian yang menyelamatkan, memulihkan, memberkati, dan memberi pengharapan baru bagi dunia dan seluruh umat manusia. Di kayu salib, Yesus telah membayar semua dosa-dosa kita. Ia mati untuk menjadi pengganti bagi dosa-dosa kita. Sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita umat Kristen memperingati peristiwa kematian Tuhan Yesus? Pertama, Yesus Kristus dihukum mati meskipun tidak bersalah di kayu salib. Kedua, Tuhan Yesus telah menanggung penderitaan dan ketidakadilan di tubuhnya sendiri. Dan yang ketiga, Ia dekat dan peduli dengan keberlangsungan hidup semua umat manusia yang menderita, termasuk saudara. Sungguh, peristiwa pengorbanan dan kematian Yesus di kayu salib telah membawa keselamatan bagi dunia dan umat manusia sepanjang zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, paling sedikit ada 3 hal yang dapat kita pelajari dan renungkan dari nats khotbah ini yang telah menjadi bukti nyata bahwa pengorbanan Yesus telah menyelamatkan kehidupan dunia dan umat manusia.
Antara lain, yang pertama, seruan Yesus di kayu salib dengan suara nyaring dalam menyerahkan nyawanya. Di ayat 50 dikatakan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dalam kondisi terpaku dan tergantung di kayu salib, Yesus telah menyerahkan nyawanya. Dalam kondisi penderitaan yang amat sangat, ternyata Yesus mampu berseru dengan suara nyaring untuk menyerahkan nyawanya. Hal ini mengajarkan kepada kita, sekalipun dalam kondisi hati Yesus yang hancur karena duka cita, sekalipun dalam kondisi hatinya yang hancur karena wajah Allah di surga dipalingkan dari dia, sekalipun dalam kondisi hatinya yang hancur karena Yesus ditinggalkan dan diabaikan, sekalipun dalam kondisi hatinya yang hancur karena dia ditolak, dibuang dan ditinggalkan, itu semua terjadi karena menebus dosa-dosa manusia yang sedang dia pikul di tubuhnya. Sehingga benarlah nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 4 mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kedua, Yesus telah merobohkan tembok pemisah supaya manusia berkenan datang bersekutu dengan Allah. Saudara-saudaraku, ayat 51a mengatakan, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dikatakan bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Pertanyaannya, mengapa bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah? Ayat ini menyingkapkan kebenaran bahwa melalui kematian Yesus, jalan menuju kepada Allah tidak tertutup lagi, melainkan telah terbuka. Kematian Yesus telah menyingkapkan bahwa jalan yang dahulu terhalang, tertutup oleh tabir, sekarang telah menjadi terbuka. Dosa-dosa yang dahulu telah menghambat manusia datang kepada Allah, sekarang telah dibuka melalui kematiannya. Keadaan ini disimbolkan dengan tempat paling kudus di bait suci, di mana hanya imam besarlah yang boleh masuk ke sana. Sekarang melalui kematian Yesus sang imam besar sejati telah masuk ke tempat paling kudus, merobohkan tembok pemisah dengan persembahan kematiannya. Ketiga, kematian Yesus adalah bukti konkret akan cinta kasih dan penebusan Allah bagi umat manusia, termasuk saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah fakta bahwa Yesus telah dihukum mati meski tak bersalah. Ia telah menanggung penderitaan dan ketidakadilan. Pengorbanannya adalah bukti cinta kasih dan kepeduliannya bagi keselamatan umat manusia. Saudara-saudaraku, mulai dari ayat 51b sampai ayat yang ke-56, kita temukan fakta bahwa telah terjadi banyak peristiwa di luar dugaan manusia yang menyertai kematian Yesus. Antara lain disebutkan terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Prajurit yang menjaga Yesus sangat takut, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada banyak perempuan yang melihat dari jauh, seperti Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Ini adalah fakta. Saudara-saudaraku, kini kita memahami bahwa kuat kuasanya mampu membangkitkan orang yang sudah mati di dalam kubur sehingga mereka hidup kembali. Kuat kuasanya mampu membuat gempa bumi, kegelapan, dan pecahnya bukit-bukit batu. Semuanya ini membuat kepala pasukan dan tentara-tentara yang sebelumnya
mencaci dan menghina Yesus. Semua peristiwa yang terjadi telah membuat mereka gentar, ketakutan, dan berseru, Yesus adalah anak Allah. Apa pesannya bagi kita? Sungguh yang tersalib di kayu salib benar-benar adalah anak Allah yang kuasanya melampaui segala kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Dialah Yesus yang penuh cinta kasih, yang melakukan penebusan bagi dosa-dosa kita, supaya kita memperoleh keselamatan. Semua hal ini menyadarkan kita bahwa Yesus yang mengasihi seluruh umat manusia, hidupnya benar, sempurna, tanpa dosa, rela dikutuk, dituduh, difitnah, bahkan darahnya dicurahkan seperti dalam penyembelihan domba. Ini adalah fakta bahwa misinya untuk mengasihi kita bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan nyata, melalui pengorbanan dan kematiannya, supaya umat manusia memperoleh keselamatan dan hidup. Demikianlah berita kematian Yesus yang menghidupkan, yang membuat dunia dan kita semua bersuka cita. Marilah kita mempergunakan waktu yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku, kalau kita mengatakan bahwa Yesus mengasihi kita, kasih Tuhan itu harus kelihatan nyata. Bagaimana kita memperlakukan diri sendiri, bagaimana kita memperlakukan sesama, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita memperlakukan musuh, termasuk dunia ini. Begitu mulianya kematian Tuhan Yesus yang mengubah kehidupan dunia dan kita umat yang dikasihinya. Terpujilah Tuhan yang oleh kasih-Nya kita semua memperoleh keselamatan dan hidup. Hidup kita akan menjadi benar, jelas, nyata, berdampak ketika kita sungguh-sungguh hidup dan melakukan firman-Nya. Amin. Kita sambut dengan bernyanyi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segala-galanya, kami telah menyaksikan kasih setia-Mu yang begitu besar. Anugerah kasih-Mu tak ternilai besarnya karena anak-Mu yang tunggal telah Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Terima kasih karena segala hutang dosa kami telah dihapus dan kami telah diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, peliharakanlah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dan yang telah Engkau persatukan. Teguhkanlah pada kami keampunan dosa dan damai yang daripada-Mu. Kuduskan dan sucikanlah kami. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Jangan biarkan kami jauh dari sisi-Mu. Sertai dan persekutukanlah kami dengan Engkau. Kuatkanlah iman percaya kami kepada-Mu, agar tetap teguh hingga akhir hidup kami. Sertailah seluruh jemaat-Mu, khususnya ketika kami secara bersama-sama menghadapi epidemi virus Corona 19 yang saat ini mewabah. Kepada saudara-saudara kami, para dokter, medis, perawat, dan satuan gugus tugas garda depan, kami berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan, kecerdasan, dan hikmat yang daripada-Mu. Kami berdoa supaya virus Corona 19 ini segera berakhir berkat pertolongan-Mu. Kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang berduka, kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan yang daripada-Mu. Ya Tuhan, baik hidup
ataupun mati. Engkau adalah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami dalam kemuliaan-Mu, dan hantarkanlah kami hingga tiba kelak di sisi-Mu ya Allah, tempat yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Amin. Kita kembali memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 1 dan ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi merekat. Dalam derita dan kemeluh, Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemeluh. Ya Tuhan, tolong ku yang lemah, setiamu kokoh selamanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segala-galanya, kami telah menyaksikan kasih setiamu yang begitu besar. Kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu dan bapa terhadap anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai besarnya, karena anak-Mu yang tunggal telah Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah, hingga disalibkan dan mati untuk kami. Terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu, karena segala hutang dosa kami telah dihapus, dan kami telah diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematian-Nya kami telah diperdamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih kami haturkan kepadamu, dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharakanlah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dan yang telah Engkau persatukan. Teguhkanlah pada kami kampunan dosa dan damai yang daripada-Mu.
kuduskan, dan sucikanlah kami, agar Engkau menuntun kami menuju sorga untuk dapat bersama-sama kelak dengan mereka yang telah dikuduskan, salibkan, dan binasakan manusia lama kami dan rencana yang jahat dalam hidup kami, agar kami tidak takut menghadap Bapa di sorga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami kepadamu, karena Engkau telah menebus kami. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami jauh dari sisi-Mu. Sertai dan persekutukan kami dengan Engkau. Kuatkan iman percaya kami kepadamu, agar tetap teguh hingga akhir hidup kami. Sertailah seluruh jemaat-Mu yang dengan penuh setia memberikan kasih-Mu dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, baik hidup maupun mati, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami dalam kemuliaan-Mu, dan hantarkanlah kami hingga tiba kelak di sisi-Mu ya Allah, tempat yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Berkati jugalah ya Tuhan persembahan yang kami kumpulkan ini, agar dapat kami pergunakan untuk menyebarkan kerajaan-Mu. Kasihanilah kami. Terimalah doa permohonan kami ini yang kami panjatkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kami pelayan ibadah online GKPA Batam mengucapkan Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.